Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan terkait dengan kekhususan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat-umat sebelum kita sudah mewajibkan berpuasa, dan berpuasa ini sesuatu yang biasa, sehingga sampai kepada kita pun diwajibkan untuk berpuasa. Kaum Nasrani itu berpuasa di bulan Ramadan, kaum Yahudi berpuasa di bulan Muharram, 10 Muharram yang terkenal dengan puasa Asyura. Nabiullah Daud alaihissalam juga melakukan puasa yang terkenal dengan puasa Daud. Nabi Nuh berpuasa, dan nabi-nabi yang sebelum kita juga disyariatkan berpuasa. Artinya istilah Ramadan ini sudah masyhur, sudah terkenal pada masa dahulu. Yang namanya Ramadan itu adalah bulan. Oleh sebab itu, apa kekhususan bulan Ramadan kalau begitu? Bapak Ibu yang berbahagia, kaum terdahulu itu menamakan sesuatu sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Sebagaimana nama tahun gajah itu diberikan karena peristiwa Raja Abrahah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah di Makkah. Dan saat itu Rasulullah Muhammad SAW lahir, dan dinamakan kelahirannya adalah kelahiran pada tahun gajah. Demikian juga dengan Ramadan. Ramadan ini adalah identik dengan panas yang terik, kering, ya. Orang juga tidak suka untuk keluar rumah karena suasananya adalah panas, sehingga lebih suka diam di rumah. Oleh sebab itu, apa kekhususan Ramadan ini sehingga menjadi viral, menjadi terkenal, Bapak Ibu? Ya, yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran yang mulia di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang kering, yang panas, yang orang tidak suka, ya. Karena lebih suka diam di rumah, tidak suka bepergian, ya, tidak suka berdagang, tidak suka pertanian karena memang kering. Akan tapi tiba-tiba menjadi viral, menjadi terkenal karena Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, yang ingin viral di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap-siap dia untuk menerima Al-Quran. Keluarganya ingin mulia, maka atur dengan Al-Quran. Negaranya ingin mulia, maka atur dengan Al-Quran. Bangsanya ingin mulia, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Sungguh Allah mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran, dan menghinakan serta merendahkannya juga dengan Al-Quran, karena tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedomannya. Bagaimana seorang kafir, seorang non-muslim, seorang musyrik, ya, yang namanya Rabi'ah, ya, atau Utbah bin Rabi'ah ini mendengar Al-Quran dibacakan, dia mengatakan apa? Mengatakan inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna a'lahu la musmirun wa inna asfalahu la mugdikun wa ma huwa min kalamil bashar. Sungguh ini benar-benar manis, ini perkataan yang manis, ini indah betul, atasnya berbuah dan bawahnya adalah menyejukkan. Ini bukan perkataan manusia. Bagaimana dua orang Yahudi, teman kuliahnya Pak Habibie almarhum, orang Yahudi ini menjadi juara 1, juara 2, dan Pak Habibie hanya juara 3 karena Al-Quran. Ini Pak Habibie menginformasikan, dia tidak bisa menandingi dua orang Yahudi ini, selalu juara 1, juara 2 karena dia ternyata jam 3 malam bangun, mandi, dan membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran itulah
seluruh ilmu terbuka, tidak ada ilmu yang tertutup baginya, maka dia juara 1, juara 2 terus. Sejak saat itu Pak Habibie juga bangun malam jam 3, kemudian mandi dan membaca Al-Quran, akhirnya dia juara 1. Ini orang non muslim. Kalau kita baca atau kita lihat di YouTube bagaimana orang non muslim itu membaca Al-Quran sampai khatam 3 kali ya. Bagaimana dengan kita yang ingin bahagia, ingin mulia, maka jadikan Al-Quran sebagaimana Ramadan menjadi mulia karena turun Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berpuasa justru di bulan yang panas-panas, bulan Ramadan. Panas-panas kok puasa? Karena Allah ingin menjadikan Ramadan menjadi pilihan. Maka barang siapa yang bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia mulia. Yang berpuasa di bulan yang panas-panas ini adalah mulia. Kemudian yang ketiga, kekhususannya adalah di seluruh Ramadan harinya ya, siangnya, malamnya adalah berkah ya. Barang siapa yang bisa membaca Al-Quran lebih banyak ya dibandingkan di bulan yang lainnya, di bulan Ramadan ini, maka dia sangat mulia. Kalau hanya membaca Al-Quran biasa-biasa di bulan Ramadan, dia tidak mulia. Dan justru di bulan Ramadan dia bacaan Al-Qurannya tidak lebih ya, tidak lebih dari 1 juz ya sehari, maka dia biasa-biasa saja. Dan di bulan Ramadan ini menjadi luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan yang ketiga, yaitu ingin melipat gandakan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan ini, terutama adalah amal-amal yang mulia dan ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mensedikitkan ya siapapun yang melakukan amal-amal yang tidak baik. Allah ingin menggandakan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Allah sudah memuliakannya dengan Al-Quran, memuliakannya dengan puasa, dan memuliakan lipat ganda pahala-pahala yang terjadi di dalamnya. Inilah kekhususan Ramadan di antara kekhususan yang lainnya yang sangat banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mulia karena Al-Quran yang kita baca, karena Al-Quran yang kita dengar, karena Al-Quran yang kita ajarkan, Al-Quran yang kita fahami, Al-Quran yang kita tadaburi, dan Al-Quran yang kita amalkan. Sekaligus kita mampu berpuasa di bulan Ramadan ini dan kita ingin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum min kulli dzambin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.